واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين A'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang layak dengan kebesarannya. Karena kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita akan bisa datang ke tempat ini. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendatangi majlisul ilm itu berarti kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, segala sesuatu yang akan menghalangi kita untuk menuntut ilmu maka hendaklah disingkirkan. Ya. Karena apabila kita terhalang dari majlisul ilm itu berarti kita terhalang dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sifat yang keempat yang apabila kita wujudkan kita akan merasakan manisnya iman, yaitu marradhiya biqada'illahi wa qadarih, yaitu ridha terhadap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjelaskan bahwa al-qada dan al-qadar ini terkandung di dalamnya 4 tingkatan atau 4 tahapan. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya atau oleh makhluk-makhluknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua atau segala takdir yang akan terjadi di langit maupun yang terjadi di bumi. Yang ketiga, mengimani bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada seluruh makhluknya yang di langit atau yang ada di bumi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tahapan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala-galanya. Gerakan-gerakan kita ini semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 4 tahapan dalam al-imanu bil qada'i wal qadar yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Qala al-allamah Muhammad bin Salih al-Utsaimin. Al-Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin mengatakan ketika menyebutkan manfaat-manfaat beriman kepada al-qada dan al-qadar. Beliau mengatakan, "Annal insan yabqa mutmainnan
Li'annahu idza 'alima anna hadha min Allah radiya wa tma'anna wa 'arafa anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Orang yang beriman kepada al-qada dan al-qadar, maka dia akan tenang. Karena apabila dia meyakini bahwa ini adalah merupakan ketentuan dari Allah dan dia tidak bisa menolak ketentuan Allah itu, maka dia akan tenang. Wa arafa anna ma asabahu lam yakun li ukhti'ah, dan dia meyakini apa yang Allah takdirkan untuk menimpanya tidak mungkin dia akan luput. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita untuk mendapatkan musibah. Tidak mungkin kita akan luput dari musibah itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan kebaikan, tidak mungkin kebaikan itu akan diambil oleh orang lain. Jadi, apabila seseorang beriman tentang hal ini, maka dia akan tenang. Ya, dia menyadari bahwa ini tidak bisa saya hindari. Maka bagaimana caranya ketika musibah itu menimpa saya mendapatkan pahala dalam musibah ini. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa apabila kita mendapatkan musibah. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Ya, tentunya ikhwani fillah azakumullah, orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dalam musibahnya itu, dia adalah orang yang ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak goncang, tidak gentar, lidahnya tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, badannya tidak melakukan hal-hal yang merusak. Ya, karena ikhwani fillah azakumullah, apabila seseorang tidak ridha terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya, hatinya pasti akan goncang. Ya, dia pasti akan gentar. Maka karena hatinya goncang dan gentar, lidahnya pasti akan mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, mungkin dia akan mengatakan, ya Allah, saya ini rajin beribadah kepadamu, tapi kenapa engkau berikan aku musibah terus? Sementara tetanggaku yang tidak pernah beribadah, tidak pernah mengaji, tidak pernah datang ke masjid salat berjamaah, ya, anaknya semua sehat, usaha-usahanya semua bagus. La ilaha illallah. Allah diprotes. Ya, orang yang tidak rela terhadap takdir Allah, dia protes Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi, apabila dia meyakini bahwa apa yang Allah timpakan kepadanya tidak mungkin akan luput darinya, wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang luput darinya tidak mungkin akan menimpanya. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan musibah untuk teman kita yang duduk di dekat kita, maka tidak mungkin musibah itu akan menimpa kita. Ya. Jadi semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qulna innahu la yumkinu an yughayyira syai' amma waqa'a abadan. Maka tidak mungkin seseorang akan mampu untuk merubah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fala tuhawil wala tufakkir wala taqul law. Maka janganlah engkau terlalu memikirkan. Ya. Karena ikhwani fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Apabila qadar ini dibicarakan, maka tahanlah lidahmu. Jangan engkau membicarakannya. Karena qadar ini masalah ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita terhadap qadar ini adalah apa? Mengimaninya. Ridha terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dia baik atau dia buruk, ridhailah dia.
Wala taqul law, dan jangan engkau mengatakan seandainya. Seandainya begini kan terjadi begini. Seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Jangan kita mengatakan seandainya apabila takdir Allah Subhanahu wa taala telah jatuh kepada kita. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dia lakukan. Ya. Falladhi waqa'a la yumkin an yataghayyar aw yatahawwal. Apa yang telah terjadi itu tidak mungkin dia akan berubah. Tidak mungkin akan berpindah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita akan sakit, kita akan sakit. Tidak mungkin dia akan berpindah kepada teman kita atau kawan kita. Ya. Jadi lihat ikhwani fi din azakumullah, betapa banyaknya orang-orang yang katanya kemarin terkena dengan corona. Orang yang tidur bersamanya, orang yang makan bersamanya tidak terkena. Tapi justru orang yang lain yang tumben dia salaman dengan yang terkena dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan ini, tidak bisa kita merubahnya. Ya. Corona itu merupakan makhluk Allah. Ya, yang taat, yang patuh kepada Allah, yang tidak berani bermaksiat kepada Allah. Allah memerintahkannya untuk menimpa fulan, tidak mungkin dia akan berpindah ke fulan, karena dia merupakan makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, innal imana bil qadar ala wajhil haqiqah yakshifu lil insani hikmatallahi ta'ala fima yuqaddiruhu min khairin aw syarrin. Beriman kepada takdir Allah dengan cara yang benar, ya. Beriman kepada takdir Allah yang dengan cara yang benar, yaitu dengan tahapan yang 4 yang sudah kita sebutkan tadi itu. Ya. Maka apabila kita beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi kita akan dapat mengetahui hikmah-hikmah dari semua ini, ayo ikhwan. Ya. Wa ya'rifu bihi anna wara'a tafkirahu wa takhayyulatihi ma huwa a'zam wa a'lam. Dan apabila dia mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari bahwa yang menakdirkan kepadanya musibah ini, dia adalah ilah yang maha pengasih, maha penyayang, ya, yang tidak ingin menyakitinya. Apa untungnya Allah menyakiti kita? Apa untungnya Allah memberikan kita musibah? Ya, tidak ada untungnya sama sekali. Tapi Allah memberikan kita suatu kesulitan, satu musibah, itu karena hikmah yang luar biasa yang kita tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bisa jadi kita ini kurang sekali beristighfar, kurang sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Dia ingin menghapus dosa-dosa kita, namun kita kurang beristighfar kepadanya. Maka Allah berikan kita musibah-musibah. Melalui musibah itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik apa tidak itu? Baik sekali itu. Ya, daripada kita datang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang begitu banyak, kan lebih baik kita diberikan musibah di dunia, lalu dengan musibah itu dosa-dosa kita dikurangi oleh Allah. Karena bagaimanapun kesulitan yang kita rasakan di dunia itu kecil jika dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang kita rasakan di akhirat. Ya, kalau kita dalam kesulitan di dunia, masih ada teman-teman yang datang mengunjungi kita. Kalau kita sakit misalnya, ya, masih ada teman-teman yang mengunjungi, yang menziarahi kita, yang membawakan kita makanan, membawakan kita roti, membawakan kita air. Tapi kalau kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, siapa yang akan mengunjungi kita? Ya, siapa yang akan membawakan kita roti? Siapa yang akan membawakan kita air? Enggak ada.
Maka ikhwani fiddin azakumullah, musibah-musibah ini, kesulitan-kesulitan yang menimpa kita, itu semuanya adalah baik. Ya. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyakiti kita. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Kemudian walihada kathiran ma naf'alu syai'a atau kathiran ma yaqa'u syai' fa nakrahu wa huwa khairul lana. Oleh karena itu seringkali terjadi sesuatu yang kita tidak sukai. Ya. Namun ternyata itu adalah kebaikan bagi kita. Terkandung di dalamnya, terdapat di dalamnya kebaikan yang luar biasa bagi kita. Padahal ketika itu terjadi, kita tidak menyukainya, kita tidak menginginkannya. Namun ternyata terdapat di dalamnya atau terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ya. Lalu Syekh mengatakan, fa ahyanan yushahidul insan ra'yal 'ain anna Allah yu'assiru 'alaihi amran yuriduhu. Terkadang seseorang dia melihat di depan matanya Allah Subhanahu wa taala mempersulit urusan-urusannya. Ya. Padahal urusan itu dia ingin sekali urusannya itu bisa selesai, bisa sempurna. Namun ternyata dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya. Fa idza hasala ma hasala wajada anna al-khaira fi adami huduthi dzalik. Apabila terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia menyadari ternyata lebih baik ya tidak terjadi apa yang saya inginkan. Itu seringkali ayo ikhwah. Ya, kita menginginkan sesuatu namun terjadi sebaliknya. Ternyata yang sebaliknya itu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Lalu Syekh di sini membawakan contohnya ayo ikhwah. Apa kata Syekh? Wa ma aktsara ma nasma' anna fulanan qad hajaza fi at-ta'irati al-fulaniyah ala annahu yusafir. Seringkali kita mendengar bahwa seseorang telah membooking tiket untuk berangkat ke suatu tempat. Thumma ya'ti fayajidu anna at-ta'irata qad aqla'at. Begitu dia sampai ke bandara, ternyata pesawat ini sudah apa? Take off, sudah berangkat. Sudah terbang pesawat ini. Hangus tiketnya. Marah-marah dia. Ya, kecewa dia, nyesel dia, sedih dia. Bahkan mungkin kalau ada orang yang nyongkol di jalanan itu gara-gara dia telat, mungkin dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Dia mencaci maki. Ya. Fa idza bit ta'irati yahsulu 'alaiha haditsun. Tahu-tahu pesawat itu terjadi suatu kecelakaan terhadap pesawat itu. Maka lihatlah ayo ikhwah bagaimana hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia salah satu di antara orang yang menjadi korban kecelakaan ini. Ya. Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan ini. Padahal awalnya dia sangat kecewa karena dia telat. Namun ternyata di balik semua itu ada kebaikan yang luar biasa. Ya. Apa itu kebaikan ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kecelakaan yang akan merenggut nyawanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh. Oleh karena itu, setiap muslim apapun yang menimpanya, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sering kita menyampaikan ayo ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk
mencabut nyawa anak seorang hamba. Setelah mereka mencabut nyawanya, Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi? Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Qala qabattum thamarata fuadih? Apakah kalian telah mencabut nyawa anak yang paling dia sayangi? Otomatis di sini akan terjadi kesedihan yang luar biasa. Anaknya dicabut nyawanya. Kemudian bukan sembarangan anak, tapi anak yang paling dia sayangi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan sedih, dia akan susah, luar biasa. Lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Ya. Maka malaikat itu menjawab, qala hamidaka wastarja'. Dia mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia puji Allah. Dia tidak mengatakan, ya Allah kenapa begitu ya Allah? Engkau ini tidak adil ya Allah. Ini anak saya satu-satunya, kenapa kau mencabut nyawanya ya Allah? Subhanallah. Itu kan miliknya dia. Kapan-kapan dia mau mengambilnya, dia ambil. Siapa yang bisa mencegahnya? Siapa yang bisa menghalanginya untuk mengambil miliknya? Ya, kan kita apabila mendapatkan musibah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Kapan-kapan dia akan mengambil miliknya? Siapa yang bisa mencegahnya? Siapa yang bisa menghalangnya? Miliknya dia. Kita saja milik teman kita tidak boleh kita ambil dia. Kapan-kapan dia mau ambil haknya, miliknya dia ambil. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Mereka mengatakan hamidaka wastarja'. Dia mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ayolah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah. Ya. Orang ini yang memuji Allah, yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan balasan yang sangat besar. Ya. Apa Allah perintahkan malaikat-malaikat itu? Allah mengatakan ubnu li 'abdi baitan. Bangunkanlah untuk hambaku ini istana. Wasammuhu baital hamdi, dan namakanlah istananya itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, terkadang kita kecewa dari sesuatu, namun ternyata sesuatu itu terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat besar bagi kita. Ini contohnya. Ya. Dia telat, gara-gara dia telat, dia tidak bisa ikut terbang. Ternyata gara-gara dia tidak terbang itu dia selamat dari apa? Kematian yang luar biasa. Fahuwa indama hadara awalan liyarkaba fiha wajada annaha qad aqla'at yahzan. Dia begitu sampai di bandara, lalu dia temukan pesawat telah terbang, dia sedih. Dia susah, hangus tiketnya. Ya, tidak bisa dia bertemu dengan kawan-kawannya. Tidak bisa dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Lakin indama yaqa'ul hadith ya'rif anna hadha khairan lah. Maka begitu kejadian itu terjadi, kecelakaan itu terjadi, di sana dia sadari bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuknya. Ya. Jadi ini ayolah ikhwah yang harus kita yakini, bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita itulah yang terbaik, meskipun di mata kita itu tidak baik, tapi itulah yang terbaik. Kemudian lakin indama yaqa'ul hadith ya'rifu anna hadha khairan lah, wa lihadza qala Allah taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam suratul Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum,
dan peperangan ini kalian tidak menyukainya. Siapa menyukai peperangan? Ya, kita akan menumpah darah, kita akan terbunuh atau kita akan dibunuh. Atau kita akan membunuh. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai, menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah jelek bagi kalian. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu kalau yang kalian tidak sukai ini adalah baik bagi kalian. Dan kalian tidak tahu bahwa yang kalian benci ini, kalian tidak sukai ini, itu yang terbaik bagi kalian. Lihat ayo ikhwah, ya, ketika Khidir alaihissalam bersama Musa alaihissalam berjalan, lalu dia temukan anak kecil sedang main-main. Diapakan dia anak itu? Dibunuh. Ya, Musa alaihissalam mengatakan, kenapa engkau membunuhnya? Anak yang tidak ada salahnya, tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba engkau membunuhnya. Lalu di akhir perjalanan itu dijelaskan dia oleh Khidir, ternyata ada kebaikan yang sangat besar. Ya, apa katanya? Wa ammal ghulamu, bagaimana anak itu? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahmah. Adapun anak kecil itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Ya. Dan kami khawatir saking cintanya, saking sayangnya kepada anaknya ini, bisa jadi dia melampaui batas dalam menyayangi dan mencintai anaknya ini akan membuatnya menyimpang kepada kekufuran. Dan banyak terjadi yang seperti itu ayo ikhwan. Orang karena saking sayangnya kepada anaknya, enggak jadi dia naik salat, enggak jadi dia ke masjid salat berjamaah. Ya. Orang saking sayangnya dan cintanya kepada istrinya, sanggup dia korup. Ya. Banyak orang gara-gara sayangnya kepada anaknya sampai enggak jadi dia ke majlisul ilm. Ya. Seringkali orang sudah berjalan ke masjid, dia mau ke masjid salat berjamaah, tiba-tiba anaknya mengatakan, "Pak, belikan saya teh botol." Atau belikan saya jajan, atau belikan saya bakso. Saking sayangnya kepada anaknya, pergi dia beli bakso. Begitu dia sudah selesai, datang ke masjid, ternyata sudah selesai salat orang berjamaah. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu terdapat di dalamnya satu kebaikan bagi kita. Dan bisa jadi sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai itu terdapat di dalamnya kejelekan bagi kita. Ya, dan kita tidak tahu mana yang baik bagi kita dan mana yang tidak baik bagi kita. Maka jika demikian keadaannya, maka tidak ada cara lain kecuali kita apa? Ridha dan pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian. Fil ardi wala fi anfusikum. Di bumi atau pada diri kalian. Terjadi gempa bumi, ya, rusak pertanian kita, atau yang lain-lainnya, atau pada diri kita. Kita mendapatkan penyakit, mendapatkan ini pada diri kita. Ya, illa fi kitab. Itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, min qabli an nabra'aha. Sebelum kami ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib. Ya, sehingga semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini, di langit, di bumi, ya,
Semua yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, malaikat, jin, manusia, binatang-binatang, semua yang dilakukan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya nih, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu adalah sangat mudah bagi Allah. Ya, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya sebelum Ia ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah. Ya, jadi Allah yang mengetahui segala-galanya, sementara kita tidak tahu apa-apa. Maka kewajiban kita adalah apa? Ridha dan tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Wa mata dhafara al-'abdu bi hadhihi al-ma'rifah sakana fid dunya qabla al-akhirah fi jannatin la yushbihu fiha illa na'imul akhirah." Ayol ikhwan. Barang siapa yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, maka dia akan tenang di dunia. Ya. Sebelum dia tenang di akhirat nanti. Jadi ikhwan fillah azakumullah, orang yang tenang itu bukan orang yang banyak punya uang, punya bodyguard, punya pengawal, punya ini, tidak. Orang yang tenang itu adalah orang yang ridha terhadap segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah dia susah. Dia bangkrut hari ini, alhamdulillah, ini takdir Allah dan apa yang Allah takdirkan kepada saya itu yang terbaik. Hari ini dia sakit, alhamdulillah, ini yang terbaik bagi saya. Ya. Hari ini dia tidak dapat makan, alhamdulillah, tetangga saya sudah 2 hari dia tidak dapat makan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang seperti ini maka kapan dia akan susah coba? Ya. Kalau orang yang ridha terhadap semua yang ditakdirkan oleh Allah, kapan dia akan susah? Ya, anaknya sakit atau anaknya meninggal, dia sakit atau kawan-kawannya meninggal, dia tetap ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan susah-susah. Ya. Nah, orang yang tidak ridha terhadap takdir Allah, ini dia orang yang akan susah terus. Dia akan iri hati terus. Ya, tetangganya beli motor baru, dia sakit hati. Tetangganya beli sofa baru, dia nggak bisa tidur. Ya Allah, kenapa dia yang begitu malas bekerja, Engkau berikan dia motor yang bagus, rumah yang bagus, sementara saya dari pagi sampai sore, sampai menjelang maghrib bekerja. Dari dulu sampai sekarang rumah saya masih bedek ini. Ya, la ilaha illallah. Demikian ikhwani fiddin azakumullah, kalau orang apa yang tidak ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadanya, dia akan terus menerus sengsara. Tapi kalau kita ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, kita akan tenang di dunia sebelum kita akan tenang di akhirat. Fa innahu la yazalu radiyan 'an rabbih. Orang yang memahami, orang yang ridha terhadap takdir ini, dia akan senantiasa ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Waridha jannatud dunya wa mustarahul arifin. Nah, ini dia ya ikhwan. Ridha itu, ridha terhadap segala takdir Allah Subhanahu wa taala, ini jannah, surga. Surga dunia ini. Ya. Dan sarana untuk istirahat dan cara untuk istirahat dari segala beban-beban yang ada di dunia ini. Ya. Lihat orang yang tidak ridha terhadap takdir Allah, coba lihat setiap hari mukanya itu apa? Cemberut. Setiap hari dia susah, nggak pernah senang-senang. Ya, selalu dia susah. Selalu dia pesimis. La ilaha illallah. Ya. Kemudian fa innahu tayyibun nafs bima yajri alaihi minal maqadir allati hiya ainu ikhtiyarillah. Jiwanya selalu tentram. Ya. Terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Karena dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan untuknya
itu adalah yang terbaik baginya, maka dia akan tenang, akan senang. Ya. Tapi coba orang yang tidak ridha terhadap takdir Allah, sandalnya saja putus dia sudah marah-marah. Padahal sandal jepit itu yang putus itu. Ya. Sandalnya putus dia tidak bisa tidur, susahnya luar biasa. La ilaha illallah. Kemudian wa tama'ninatuha ila ahkamihi diniyah, dan dia hatinya tentram melaksanakan perintah-perintah agama ini, karena dia tahu yang memerintahkannya ini adalah Allah, dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik baginya di dunia dan di akhirat. Ya, dia salat, dia yakin Allah Subhanahu wa taala perintah dia salat ini demi kebaikannya dia, maka dia kerjakan salat itu dengan baik. Ya. Dia puasa di bulan Ramadan, dia tahu bahwa Allah yang memerintahkannya untuk puasa bulan Ramadan ini adalah sesuatu kebaikan untuknya, maka dia laksanakan puasa itu dengan baik. Demikian juga perintah-perintah yang lainnya. Ya. Karena dia tahu ini adalah suatu kebaikan baginya, maka dia melaksanakan perintah-perintah Allah itu Subhanahu wa taala dengan baik. Ya. Bukan seperti orang-orang yang apa namanya? Yang begitu mendengar as-salatu khairum minan naum, justru diperbaiki lagi selimutnya. Ya. Alarmnya bunyi, ya. Dimatikan alarmnya. Nasallallahu salaman afiyah. Jadi lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana manfaatnya orang beriman kepada al-qada dan al-qadar ini. Kemudian wa hadha huwa ar-ridha billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, kemudian ridha Islam sebagai agamanya, kemudian ridha Muhammad sebagai apa? Sebagai rasulnya. Kita ini hanya ucapan saja. Ya, kita ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ya, namun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dijalankan, larangan-larangan Allah dilanggar. Ya, kita menyatakan dengan lidah kita bahwa kita ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, namun sunnahnya kita abaikan. Yang tidak pernah diajarkan kita kerjakan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, bukan demikian ayyuhal ikhwah. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala ini bukan ucapan lidah, bukan angan-angan, tapi ini adalah keyakinan dan perbuatan. Wa ma dzaqa ta'mul iman man lam yahsul lahu dzalik. Dan tidak mungkin akan merasakan manisnya iman orang-orang yang tidak ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan takdirkan untuknya. Semoga apa yang kita sampaikan di malam ini bermanfaat, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan-pertanyaan